Yusuf yang terlibat di sini, atau ada jasara harja polisi begitu pas penegakan hukum? Kalau selama ini kita ada payung hukum namanya koperasi yang jadi wajib semua driver itu masuk ke wajib. Jadi yang terlibat kalau dari Mas pihak Grab, pihak Dishub dengan koperasi itu ya? Iya. Oke. Terus mengenai pembayaran ini Mas, setahunya ini kan Grab ini bisa dibayar tunai dengan non tunai ya? Iya. Sejauh ini paling banyak tunai atau non tunai Mas? Seimbang. Seimbang ya? Non tunai dengan tunai. Terkecuali kalau non tunai ya orang-orang yang berkecukupan kehidupannya. Ya. Kalau setahunya Mas, waktu pembayaran tunai itu dilakukan sebelum atau sesudah pemesanan? Sesudah pemesanan tunai. Ketika selesai baru dibayar begitu? Iya, ketika sudah selesaikan pekerjaan saya, penumpang sebelum turun dibayar dulu ke saya. Kalau yang non Non tunai memang sudah masuk otomatis kan? berarti di awal itu ya Mas? Iya, sudah masuk di dompet tunai saya. Bisa Mas jelaskan bagaimana proses pembayaran itu Mas? Misalnya tunai dulu. Kan mereka pesan lewat aplikasi Grab penumpang. Ya, terus? Di aplikasi Grab penumpang itu ada dua pilihan, mau bayar tunai atau non tunai. Kalau penumpang ada aplikasi OVO, Ya. kemudian dia tidak mau ribet, tidak ada uang di tangan, kemudian OVO-nya ada isi saldo. Kalau yang tunai langsung bayar saja ya? Iya, tunai sesudah Sesudah diantar? selesai pekerjaan kemudian dibayar. Oke. Sebelum turun dibayar dulu. Oke. Terus Mas sebagai driver tahu nggak bagaimana ceritanya atau prosesnya sampai terjadinya proses pembayaran itu? Misalnya kan kalau yang dari non tunai itu kan Grab kerjasama dengan OVO itu ya? Iya, Nah itu Mas tahu nggak bagaimana orang kerjasamanya? saya tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya, Kemudian mengenai proses pembayaran ini Pak, setahu Bapak proses pembayarannya ini bisa tunai dan non tunai Pak ya? Sejauh ini paling banyak tunai atau non tunai yang Bapak terima? Oke, kemudian bisa Bapak ceritakan kalau tunai itu dibayar sebelum dia memesan atau sesudah memesan? Sesudah diantar baru dibayar Pak ya? Kalau yang non tunai itu Pak, Bapak sebagai driver tahu nggak bagaimana kerjasamanya pihak Grab itu dengan, kalau Grab itu pembayaran non tunainya apa ya? OVO ya? Itu Bapak tahu nggak bagaimana orang kerjasama itu Grab dengan OVO? Bapak tidak tahu. Terus sejauh ini Ibu lebih sering melakukan itu pembayaran secara tunai atau non tunai? Secara tunai. Pernah menggunakan yang non tunai pakai aplikasi Dana gitu? Belum pernah. Kalau untuk pembayaran tunai tadi itu dilakukan sebelum memesan atau selesai memesan? Bisa Ibu ceritakan bagaimana itu? Jadi orang pesan dulu baru bayar atau bagaimana? Ya kan, saya pesan makanan. Ya. Sudah tulis orderan ada, mereka yang beli, kurir yang beli, nanti istilahnya COD. Kita COD kan? Jadi dibayar di akhir gitu Bu ya? Itu pas diantar kita bayar sejumlah barang yang kita suruh beli, berapa dia kirimnya. Itu sama dengan yang mobil tadi Bu? Iya. Sama juga, kayak gitu juga. Terus sejauh ini bagaimana komunikasi Ibu dengan orang-orang Grab itu? Dengan drivernya? Tunai kan? Kasih kerasa deh. Sejauh ini Tika sering melakukan pembayaran itu tunai atau non tunai? Tunai kan? Kasih kerasa deh. Belum, sudah pernah menggunakan yang non tunai belum? Sama sekali. Pakai Dana, GoPay. Kalau yang tunai itu dibayarnya sebelum atau sesudah? Sesudah kita diantarkan baru dibayar. Oke, kalau yang non tunai tahu nggak? kalau untuk membayar tunai tahu tapi cuma Karena belum pernah juga punya non tunai ya. Tidak punya akun OVO begitu? Dana. Dana ada, tapi belum pernah digunakan untuk
bagaimana proses kerjasama itu sampai terjadi? Kalau tunai itu langsung dibayar ke drivernya ya? Ya. Kalau tunai, Ya. iya, boleh langsung. Kita tahu nggak bagaimana tuh ini driver kerjasamanya dengan kantor Grab ini dari mereka dasar, kita tahu nggak? Dari proses pendaftaran bagaimana? Ada. Saya tahu sama sekali ya. Oke, kemudian ini mengenai faktor-faktor Kak. Ini ada faktor komunikasi. Sejauh ini pernah melakukan komunikasi dengan pihak Grab ini?